Halo, selamat datang lagi di SK Channel. Masuk lagi nih video eh, dari film India. Tapi ini bukan sembarang film India ya. Film action. Di tengah hiruk pikuk sinema India yang seringkali diwarnai oleh melodrama dan tarian-tarian meriah, kini muncul sebuah film yang siap menggemparkan layar lebar dengan kebrutalan dan ketegangan gak tertandingi. Kill, judul filmnya. Sebuah film dari rumah produksi Lionsgate yang disutradari Nikhil Nagespat dipastikan bakal membawa penonton pada perjalanan menggetarkan jiwa di dalam kereta api yang menjadi medan pertempuran antara keadilan dan kejahatan. Kill memperkenalkan penonton pada Amrit Ratos, adalah salah satu anggota pasukan khusus berpangkat kapten. Dia akrab dengan teman sekamarnya, Kapten Vires. Mereka sama-sama tentara komando keamanan nasional yang baru menyelesaikan misi pada saat itu. Pada saat membuka handphone, sudah banyak mendapat pesan dari pacarnya yang bernama Tulika. Amrit diberitahu bahwa orang tua Tulika telah mengatur pertunangannya dengan pria lain. Acara pertunangan akan dilangsungkan besok di kota Ranji. Keesokan harinya, Tulika datang ke lokasi pertunangan yang kepada adik perempuannya yang bernama Hana. Tulika bicara jujur bahwa pertunangan itu tidak dia sukai. Tulika pun hanya akan menikah dengan Amrin. Pertunangan disetujui karena Tulika tidak mungkin menolak perjodohannya karena diatur oleh ayahnya. Setelah pertunangan selesai, Amrin menemui Tulika, mengajak Tulika untuk kawin lari. Rekannya Pires sudah siap membawa mereka kabur. Tapi Tulika menolak karena situasi saat itu tidak memungkinkan. Mereka sepakat bertemu di Delhi. Tulika dan keluarganya naik kereta api. Mereka berada di gerbong nomor A1. Rupanya, Amrit juga naik kereta yang sama. Amrit menemui Tulika di toilet, bukan untuk berbuat tidak senonoh, sebaliknya di tempat tidak romantis itu Tulika malah terharu. Maukah kamu menikah dengan saya? Hanya Amrit. Tulika terharu dilamar seperti itu. Mungkin hanya dirinya yang dilamar di dalam toilet. Dengan penuh semangat, Tulika menerima lamaran Amrit. Cincin tunangan di jarinya dilepas agar cincin dari Amrit bisa dipasang di jari Tulika. Mereka berencana akan menikah setelah tiba di Delhi. Amrit kemudian kembali ke tempat duduknya bersama Vires. Dia sudah tidak sabar cepat sampai ke Delhi. Begitu pula dengan Tulika yang sudah bersama keluarganya. Hal yang tidak disadari, semua penumpang pun tiba. Puluhan perampok sudah ada di dalam kereta. Para perampok itu sangat terorganisir. Pimpinan perampok Fani membunuh petugas kereta api sebelum memulai aksinya. Amrit dan Vires bingung, sinyal HP-nya tiba-tiba hilang. Kejanggalan itu terjadi karena ulah seorang perampok yang berpura-pura menjadi penumpang. Tidak berselang lama, puluhan perampok sudah bergerak. Bermodalkan senjata tajam, para perampok merampas semua uang, perhiasan, dan barang berharga penumpang di gerbong A1, gerbong A2, A, B, G, dan B1 juga. Sudah dibawa kendali perampok. Keluarga Tulika tidak luput dari aksi perampokan. Ayah Tulika, Baldev, yang seorang pengusaha berpengaruh, meminta para perampok tidak mengganggu keluarganya. Fani selaku pemimpin perampok tidak peduli menemukan pengusaha besar di kereta api, justru dianggap sebagai jackpot. Fani akan menculik dan keluarganya untuk mendapat banyak uang. Pengawal keluarga Bang Dev dibunuh terlebih dahulu. Fani juga memukul badan para perampok itu. Perampok itu benar-benar tidak memiliki rasa kemanusiaan, sementara Amri dan Pires mencoba tetap tenang. Kesalahan fatal Amrit membiarkan Fani kabur. Kematian salah seorang perampok membuat situasinya semakin runyam. Putranya Raffi tidak terima ayahnya dibunuh Raffi, dan yang lain memastikan balas dendam, terutama kepada keluarga Tulika yang menjadi penyebab kematian ayah Raffi. Balas dendam terjadi. Amrit dan Firas berusaha melindungi keluarga. Curiga mereka mampu melawan perampok yang jumlahnya puluhan orang. Raffi yang katanya akan balas dendam justru diajar habis-habisan oleh Amrin. Tapi Amrin dan Firas tidak bisa berbuat apa-apa ketika Fani menyandera seorang anak. Fani menembak dada Firas yang mencoba bernegosiasi yang telah membunuh ayah Raffi. Amrit juga melakukan hal yang sama. Amrit menanggapi
hanya otak utama perampokan itu, bukan Fanny. Sosok Fanny hanya menjalankan perintah pimpinan perampok. Sebenarnya adalah Benny yang merupakan ayah Fanny. Mereka memang keluarga perampok yang sudah 30 tahun beraksi. Benny dan anggotanya naik ke kereta api. Setelah mengetahui perampokan tidak berjalan lancar, jumlah perampokan jadi bertambah lebih dari 40 orang. Amarah Benny membuncah melihat ayah Raffi yang merupakan adik iparnya sudah menjadi mayat. Benny menyiksa Vires karena telah membunuh bapaknya. Untungnya Vires tidak dibunuh. Alasannya rekan Vires juga menyandera Raffi. Fanny meminta ayahnya tenang. Fanny yakin Vires dan rekannya bukan penumpang biasa dari cara mereka bertarung. Fanny bisa menebak mereka adalah tentara. Untuk balas dendam, Fanny harus membebaskan Raffi terlebih dahulu. Fanny naik ke kereta untuk menemukan keberadaan Raffi. Kondisi Raffi saat ini sudah diikat oleh Amrit. Tulika meminta Amrit untuk menyelamatkan Ana. Perampok naik ke atas kereta api untuk menemukan keberadaan Raffi. Kondisi Raffi saat ini sudah diikat. Amrit berjanji akan membawa kembali calon adik iparnya itu. Tidak lupa Amrit memberikan Tulika pisau untuk menjaga-jaga. Saat ini Amrit memiliki dua mimpi, yaitu menemukan Ana dan menyelamatkan dan menggunakan strategi gerilya untuk melumpuhkan para perampok. Satu persatu dan dua per dua perampok dikalahkan, tapi Amrit tidak membunuh mereka. Perampok bernama Cidi cukup kuat. Amrit sampai kewalahan, apalagi tenaga Amrit sudah banyak terkuras. Amrit kalah melawan Cidi. Amrit juga ikut ditahan seperti Vires. Amrit dihajar Benny tanpa memberikan perlawanan. Untungnya Vires masih bisa memberikan perlawanan. Amrit pun juga ikut memberikan perlawanan, tapi Amrit dan Vires terlihat terdesak. Dalam pertarungan itu, seorang penumpang bernama Arif berusaha membantu Amrit melawan para perampok. Saat pemuda pemberani itu ditusuk oleh Vidi, Arif pun meninggal. Bersamaan, Fanny berhasil menemukan Raffi yang sedang terikat, dan ayahnya yang menjaga Raffi berusaha melawan Fanny. Pisau pemberian Amrit menjadi satu-satunya senjata Tulika. Mencoba menyelamatkan diri dari keganasan Fanny, Tulika berhasil mendekat ke tempat Amrit yang sedang duel melawan Cidi. Sialnya pintu tidak bisa dibuka sehingga Tulika terjebak. Fanny sama sekali tidak takut. Pisau di tangan Tulika yang mengenai tangan Fanny membuat emosi Fanny terpancing. Ketika tangannya terkena sayatan pisau kedua kali, saat itu juga Fanny menusuk perut Tulika dengan pisau. Amrit yang berada di balik pintu kaca berteriak histeris melihat Tulika terluka. Tapi Amrit juga sedang dicekik oleh Cindy. Amrit dan Tulika hanya bisa saling memandang menahan rasa sakit. Fanny justru kembali menusuk leher Tulika dan parahnya lagi mereka melempar tubuh Tulika keluar. Ayah Tulika dan Amrit tidak mampu menyelamatkan Tulika. Para perampok akan turun dari kereta api karena sudah mendapatkan banyak harta jarahan. Amrit membunuh lebih ganas dari para perampok. Inilah akibatnya karena telah berani membunuh calon istri seorang tentara pasukan khusus. Tidak takut apapun lagi, puluhan perampok diserang. Kemampuan militernya digunakan semaksimal mungkin untuk menghadapi para perampok. Dibuat menggigil ketakutan. Benny menyalahkan Fanny karena telah membunuh Putri Valdes. Mereka pasti akan dihabisi oleh Valdes. Valdes memang sedang tidak berdaya, tapi setelah turun dari kereta api, pengaruh Valdes sangat kuat. Satu-satunya cara menyelamatkan diri hanya dengan membunuh Valdes. Mereka harus segera menemukan Valdes, tapi Fanny memiliki rencana berbeda. Mereka akan membunuh setelah mendapatkan kekayaannya Fanny. Mulai mencari Valdes dan keluarganya. Semua penumpang ditanya satu persatu. Ana juga terjebak di sana. Untungnya para perampok tidak tahu jika Ana adalah putri kedua. Valdes sendiri sedang berduka. Istrinya juga menangis meraung-raung mengetahui Tulika sudah dibunuh dan tubuhnya dibuang. Amrit tidak bisa ikut menangis bersama mereka. Amrit menangis menyepi seorang diri. Amrit teringat janjinya kepada Tulika untuk menemukan dan mencari Ana seorang diri dan menghabisi para perampok, terutama orang yang telah membunuh Tulika. Pencarian dimulai. Setiap perampok yang ditemukan dibantai oleh Amrit. Mereka digantung untuk menciptakan teror. Benar-benar menjadikan kereta api seperti medan peperangan. Salah satu perampok yang dibunuh itu ialah ayah Cidi. Ia sangat menyayangi ayahnya meski mereka sama-sama perampok. Amrit tidak menghentikan kebrutalannya, dia terus membunuh merengsek ke area lawan. Selain membunuh, Amrit juga terus bertanya ke penumpang tentang keberadaan Ana. Informasi yang didapatkan Ana dibawa perampok untuk dijadikan sandera. Para perampok ini semakin terjepit. Langkah turun dari kereta api itu yang terbaik rombongan yang membawa Ana bertemu dengan Valdes. Ana diberi kode agar berpura-pura saling tidak mengenal. Polisi kemudian menembak mati para perampok. Ana sangat ketakutan, tidak bersama keluarganya.
Dalam situasi menegangkan seperti itu, Anna memulai ayahnya. Setelah ada kesempatan, Fanny dan rombongan muncul. Fanny baru menyadari kalau putri yang ia sandera tadi anak Valdes. Fanny bercerita begitu bangga telah membunuh putri Valdes. Anak mendengarkannya telah dibunuh. Anna seperti tidak percaya, dia menangis terisak-isak. Kini Fanny mengincar Anna dan keluarganya Vires yang masih terluka parah. Berusaha menjadi pelindung dengan tenaga yang tersisa, Vires menghadapi Fanny. Sungguh malang nasib Vires, ia ditusuk hingga meninggal oleh Fanny. Amrit sendiri sedang bertarung melawan rombongan Benny. Amrit mampu membunuh banyak perampok dalam kegelapan, tapi salah seorang perampok yang menyamar sebagai penumpang pura-pura disandera oleh Benny. Amrit menghentikan kebrutalannya. Saat itulah Amrit dipukul tanpa bisa melawan. Amrit akan dijadikan sandera agar para perampok bisa melarikan diri dari polisi saat turun dari kereta api. Amrit dibawa ke tempat Valdev. Betapa hancurnya hati Amrit melihat sahabatnya meninggal dunia belum sembuh luka akibat kehilangan calon istrinya. Kini Amrit harus menghadapi kenyataan sahabatnya telah dibunuh oleh Fanny. Tubuh Amrit menggigil dalam posisi seperti itu. Dia bangkit melawan. Amrit membunuh para perampok. Benny yang menjadi pemimpin utama perampokan ditusuk Amrit, memasukkan cairan Zippo ke dalam mulut Benny lalu membakar wajah pria itu. Fanny panik setelah mati melihat ayahnya terbakar. Semampunya Fanny memadamkan api, menyelamatkan sang ayah, tapi nyawa Benny tidak tertolong. Fanny shock melihat ayahnya mati mengenaskan, sementara Amrit masih sibuk membunuh para perampok yang tersisa. Oke, sekian sedikit cerita dari film Kill. Semoga senang ya, selamat menyaksikan film fullnya. Terima kasih.